Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdir, NIM 2003015010004 dari kelas PDKR C. Baiklah, materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini yaitu sumbangan indera terhadap keterampilan. Sumbangan indera terhadap keterampilan. Indera manusia merupakan faktor penting dalam pembuatan gerak yang berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi dari indera tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangannya terhadap keberhasilan gerak, sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang diserap oleh indera manusia. Keberhasilan dalam keterampilan tingkat tinggi bergantung pada bagaimana pelaku mampu mendeteksi, menerima, serta memanfaatkan informasi yang bersifat indrawi. Buktinya, seringkali pemenang dari suatu lomba adalah orang atau tim yang memang telah mendeteksi kemampuan lawan, pola permainan lawan, serta kesiapan lawan. A. Sumber-sumber informasi indrawi. 1. Informasi eksteroseptif. Kata awal ekstero berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum adalah dalam eksteroseptif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan seperti jalur layangan bola, juga kecepatannya. 2. Informasi proprioseptif atau kinestetik. Kata awal proprio mengindikasikan informasi dari dalam tubuh, seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain. Istilah proprioseptif ini sering juga disebut dengan istilah kinestetis. Awalan kines berarti gerakan dan tetis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjuk pada rasa gerakan dari persendian, tegangan otot-otot, dan sebagainya. B. Sistem pengontrolan loop tertutup. Suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakannya dengan sistem kontrol loop tertutup. Loop diartikan sebagai cikungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrol loop tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus, tetapi melingkar lagi ke awal. Ini digambarkan seperti suatu sistem pengatur ruangan yang dilengkapi dengan alat pengontrolnya. Perbedaan antara arah tangan dan arah yang diinginkan dianggap sebagai kesalahan. Karena pengontrol menemukan kesalahan tersebut, maka segera dikirim informasi ke pelaksana gerak dalam bentuk feedback, sehingga selanjutnya kesalahan tersebut akan diperbaiki pada gerakan berikutnya. Hal itu dapat digambarkan sebagai berikut.
input menuju eksekutif, efektor, dan output. Komparator di sini terbagi ke error menuju input, output dari feedback ke actual state ke komparator, eksekutif menuju desired state komparator. Sistem semacam ini disebut sebagai sistem loop tertutup, closed loop, sebagai output atau aksinya ditentukan oleh eksekutif, dilaksanakan oleh efektor, dan kemudian dikembalikan ke komparator dalam bentuk informasi sensoris atau umpan balik, feedback. Feedback loop ini memberikan informasi dengan informasi yang penting untuk memelihara kondisi yang diinginkan. Pengontrolan closed loop dalam model konseptual. Sebelumnya telah diperkenalkan model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dalam 3 tahapan, yaitu pengenalan stimulus, pemilihan respons, dan pemrograman respons. Dalam modul ini kita mencoba memperluas model tersebut dengan menambah mekanisme pengendalian closed loop. Model ini diharapkan dapat membantu kita untuk memahami proses yang terlibat dalam mengendalikan gerakan yang relatif lamban dan proses yang terlibat dalam pengontrolan gerak yang relatif cepat. Untuk gerakan lambat, penampilan dapat membuat kompensasi selama aksi tersebut. Sedangkan untuk gerakan yang lebih cepat, proses tersebut harus menunggu sampai setelah gerakannya diselesaikan untuk memperbaiki kesalahannya. Model loop tertutup yang digambarkan seperti di atas amat berguna untuk memahami bagaimana sistem saraf menjaga kondisi tertentu dari perilaku gerak manusia. Keterbatasan sistem loop tertutup. Model konseptual yang diperlihatkan pada gambar sebelumnya berisi sistem pengendalian tertutup yang melibatkan 3 tahapan. Pengolahan informasi, memasukkan tahapan tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerakan dan memungkinkan berbagai pilihan dan strategi gerak tergantung pada rangkaian tugas dan kondisi lingkungan tertentu. Sedangkan kelemahannya yang terutama adalah proses pengendaliannya yang amat lamban, terutama dalam tahapan pemrograman respons. Perilaku pelacakan cepat, salah satu generalisasi penting yang harus diingat dari modul 8 adalah bahwa tahapan pengolahan informasi, khususnya pemilihan respons dan pemrograman respons, memerlukan perhatian dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, sistem loop tertutup yang memasukkan tahapan ini beroperasi secara lamban pula. Ingatlah bahwa tahapan pengolahan tersebut merupakan komponen kritis dari situasi waktu reaksi, di mana sebuah stimulus atau input mengharuskan adanya kegiatan pengolahan untuk bisa menghasilkan sebuah respons.
Tugas diskrit yang singkat, pandangan umum tentang pengendalian loop tertutup. Ini juga kurang mencukupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat. Misalnya, memukul, melempar, menendang, dan memukul dengan alat seperti raket atau bat. Ambil misal tugas memukul bola yang dilempar pada softball atau baseball. Pada saat menampilkan tugas ini, pemukul pertama-tama harus menilai situasi lingkungan, terutama jalur dan kecepatan bola yang dilempar. Kemudian ia harus memilih gerakan yang memenuhi tujuannya. C. Prinsip-prinsip kontrol visual. Panca indera banyak mengambil peranan dalam berlangsungnya motor kontrol, dan dalam prakteknya sering dianggap beroperasi sama dalam menghasilkan penampilan yang terampil. Tetapi penelusuran lebih lanjut mengindikasikan bahwa fungsi vision ternyata berbeda. Pertama, vision mempunyai peran yang penting untuk kegiatan sehari-hari, dan orang yang dihilangkan kemampuan visionnya akan mendapat kesulitan untuk berfungsi normal dalam dunia yang didominasi oleh fungsi visual ini. Kedua, vision menampaknya bekerja secara berbeda dari indera lain dalam mendukung keterampilan. Karena itulah, vision pantas ditempatkan secara spesial. 1. Dua sistem visual dalam kontrol gerak. Informasi visual dikirimkan dari retina mata melalui dua jalur yang berbeda, kedua tempat yang berbeda pula dalam otak, dan terdapat cukup bukti bahwa dua jalur informasi yang berbeda ini digunakan secara berbeda pula dalam mengontrol perilaku. Kedua sistem itu adalah focal system dikhususkan untuk mengidentifikasi objek, dan ambient system dikhususkan untuk mengontrol gerak. 2. Kontrol visual dalam keterampilan gerak. Bagaimana informasi visual digunakan untuk mengontrol gerakan, dan apakah faktor-faktor yang menentukan efektivitasnya? Untuk itu, tetap harus dibedakan antara kedua fungsi visual di atas dalam hubungannya dalam mengontrol gerak, terutama karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. A. Fungsi focal vision dan gerak. B. Ambient vision dan kontrol gerak. C. Optical flow. D. Peranan optical flow. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.